Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaannya, yaitu tentang sebuah tema yang akan masuk ke dalam kehidupanmu dan membawa kebahagiaan. Jadi akan ada seseorang yang akan masuk dalam kehidupan kamu dan dia akan membawa kebahagiaan untuk kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi sama pembacaan ini ya. Kita lihat dulu bagaimana situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Oke. Pada saat ini banyak dari kalian yang sedang fokus banget ya sama mencari uang. Terus mungkin dari sini banyak dari kalian yang lagi belajar skill-skill baru, mungkin ikut workshop lagi, mungkin kuliah lagi dan sebagainya ya. Jadi kamu tuh memang lagi fokus-fokusnya banget untuk masalah kerjaan karena kamu merasa bahwa masih banyak berusaha mengadding value-value buat diri kamu ya, karena itu adalah sesuatu yang kamu fokusin saat ini ya. Dan orang itu sendiri yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu keadaannya pada saat ini sedang berfokus untuk masalah perasaan ya. Jadi di satu sisi kamu lagi fokus kerja dan orang ini yang memang masuk ke dalam hidup kamu, orang yang memang sedang fokus untuk mencari seseorang di dalam hidupnya dia gitu loh. Jadi orang yang lagi mulai merasa bahwa kayaknya aku butuh nih untuk concern masalah percintaan aku butuh nih untuk concern tentang masalah kehidupan aku, untuk masalah emosional gitu loh ya. Jadi di sini kamu sama dia bisa saja dengan posisi memang dia yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Tidak semua ya. Kenapa? Karena memang posisinya bisa saja kamu tidak, dalam tanda kutip, bukan nggak nyari ya. Fokusnya nggak benar-benar untuk harus nyari ini gini loh gitu. Jadi memang orang ini yang melangkah ke dalam hidup kamu karena memang fokusnya dia yang lagi kepingin untuk melabuhkan hati dan perasaannya untuk seseorang ya. Kita lihat siapakah orang ini ya, siapakah orang ini yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Nah, orang ini tuh orang yang serba bisa, multi talenta, dia bisa ini dan bisa itu ya. Dan dia juga orang yang selalu sangat alpha. Sora lihat di sini, dia selalu ingin menjadi dominan, jadi yang nomor satu. Dia tidak suka terbagi ya, maksudnya artinya dia memang one man show, itu juga ada ya. Dan orang ini tuh orang yang sedang banyak mengafirmasikan hal-hal baik terjadi sama hidupnya dia. Mungkin salah satunya adalah untuk mencari seseorang. Oke. Kak Sora ini orang baru atau orang lama? Ya lihat aja nanti dari ciri-cirinya, kamu akan tahu kok ya. Nah, orang ini juga adalah orang yang akan melakukan pergerakan duluan ke kamu ya. Jadi memang yang posisinya yang akan masuk dalam kehidupan kamu ini adalah orang yang dia yang akan bergerak ke kamu duluan. Nah, di sini bisa saja posisinya memang dia yang masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Nah, orang ini bisa saja mungkin baru mengalami pindah ke tempat kamu, pindah ke kota kamu, atau pindah balik lagi ke kotanya di mana dia berasal. Jadi misalnya contoh ya, dia dari Cianjur. Nah, terus dia udah lama pergi kerja ke tempat lain ya, merantau tuh sekarang balik lagi ke Cianjur tuh juga bisa. Sementara kamu ada di Cianjur, paham nggak ya? Mungkin dia pernah kuliah di luar, terus sekarang balik lagi ke kotanya dia yang di mana kamu berada, itu juga ada. Tapi di sini ada pergerakan perpindahan, atau bisa juga orang yang baru masuk ke tempat kerja kamu, atau baru masuk ke perusahaan yang kamu kerja sama bareng sama dia gitu loh. Ya, kan? Orang ini itu orang yang merasa bahwa hidupnya itu mungkin sudah komplit, hidupnya itu sudah cukup sempurna di banyak faktor ya. Hanya dia merasa bahwa dia perlu untuk membuat ini menjadi berhasil dengan melakukan gerakan baru atau hal baru ya, yang mana dia ingin melengkapi hidupnya dia dengan menghadirkan seseorang di dalam hidupnya dia untuk masalah percintaan ya. Jadi orang ini tuh sudah menstabilkan secara pikiran, secara keuangan, secara kondisi dan situasi ya. Orang ini tuh energinya sangat kuat ya, energi pergerakan sangat kuat, orangnya bersemangat, orangnya juga punya daya tarik tersendiri kalau yang Sora lihat ya. Dia punya charming tersendiri ya. Dia tipenya pelan tapi membius ya, artinya mungkin dia bukan tipe yang terlalu agresif tapi kamu bisa kayak langsung tertarik sama dia ya. Orangnya tuh menarik sekali nih, sign fire nih sangat-sangat dominan ya. Jadi Sora akan bacakan sepanjang pembacaan ini sign-signnya ada apa aja. Nah, salah satunya yang cukup dominan ini memang fire ya, Aries, Leo, dan Sagittarius.
Oke. Dan orang ini sudah mencapai seluruh impian yang dia mau. Jadi orang ini tuh kayak udah banyak mimpi, udah banyak kemauan yang sudah bisa dia capai. Jadi sekarang ya pencapaian dia tinggallah mewujudkan impian dia untuk punya seseorang gitu loh ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi pencapaian dia itu tinggal ketemu sama seseorang di sini. Oke. Sekarang kita lihat ya, bagaimana dia akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Bagaimana dia akan masuk ke dalam kehidupan kamu, oke? Orang ini akan langsung punya perasaan yang romantis ke kamu, ya. Jadi mungkin saja beberapa langsung kayak ya dalam tanda kutip cinta pada pandangan pertama, langsung kenal kamu, langsung tahu kamu, langsung merasa ada romansa di antara kalian dan langsung ada perasaan, ya. Orang ini bisa saja berkenalan sama kamu secara online, ya. Memang sekarang zamannya online itu sangat-sangat naik daun ya. Jadi bisa saja dia itu banyak komunikasi sama kamu secara online, kenalan online, atau justru baru terkoneksi lagi secara online ya. Atau kamu tuh banyak ngobrol-ngobrol, video call sama dia melalui telepon ya. Dan di sini orangnya itu memang pergerakan dia itu meskipun bersemangat, gerakan dia itu tetap penuh dengan kehati-hatian karena namanya kura-kura, dia punya tempurung untuk melindungi ya. Dia merasa bahwa karena gini, dia lebih berhati-hati dan lebih kesannya pelan dan steady karena dia memang untuk mencari keamanan untuk jangka panjang. Jadi orang ini tuh berpikirnya itu untuk jangka panjang, nggak cuma untuk pendek-pendek aja ya. Orang itu tuh tipenya diam, mengamati. Ya, orang ini diem dan mengamati. Jadi gini loh, sepanjang kamu kenal sama orang ini, kamu akan banyak melewati mungkin banyak obrolan, banyak petualangan, banyak hal yang kalian lakukan. Dan dia itu yang tipenya kesannya kok diem sih Sora gitu loh. Dia bukan diem, dia itu tipenya pengamat ya. Untuk melihat, dia lihat dulu bagaimana dia akan mengamati kamu tuh seperti apa, mengamati koneksi kalian seperti apa gitu loh. Lihat perspektif kamu tuh seperti apa. Jadi orang ini tuh berpikirnya untuk jangka panjang, gak cuman yang kayak now at the moment ya. Dia lebih ke ngelihat jangka panjang ya. Jadi orang ini tuh kesannya bukannya diem ya, tapi dia sebenarnya orang yang happy, meskipun tidak mungkin belum tentu langsung dia tunjukkan secara nyata gitu ya. Tapi dia tipe yang sweet juga, dan dia akan banyak momen-momen kalian tuh ketawa-ketawa, bersenang-senang. Di sini juga ada es krim, bisa saja kamu atau dia suka es krim ya. Dan di sini ada yang kura-kura, mungkin kamu atau dia punya binatang peliharaan kura-kura, itu juga bisa sebagai tambahan aja ya. Dan orang ini kepinginnya itu proses kamu dekat sama dia itu adalah sama-sama proses untuk healing. Jadi dia tahu ya, mungkin banyak dari kalian yang kenapa sih fokusnya sampai ke kerjaan sekarang, karena merasa mungkin kepingin istirahat dulu dari hubungan yang capek, lelah hati dan perasaan gitu loh. Jadi dia merasa bahwa butuh momen nih, butuh untuk healing dulu untuk bisa memberikan kamu kesempatan. Jadi dia bukan tipe yang kayak pokoknya dipaksa deh, pokoknya langsung set-set, nggak gitu sih. Lebih kepada memang beristirahat dulu, santai dan menikmati proses. Jadi ini khusus ya, pembacaan ini adalah untuk kalian yang menikmati proses ya. Kalian akan seperti sebuah film ya, perjalanan percintaan seperti sebuah film. Ada perjalanan, ada proses klimaksnya, lalu nanti akan ada endingnya ya. Artinya orang ini memang merasa bahwa ya namanya relationship juga seperti sebuah film, nggak mungkin nggak ada masalahnya, nggak mungkin ada puncaknya di mana gitu loh ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kamu akan sama dia itu sama-sama punya suatu cerita. Entah dia akan banyak berbagi cerita sama kamu atau sebaliknya, kamu banyak berbagi cerita sama dia. Jadi dia pengen denger dulu cerita kamu. Dan dia juga pengen kamu dengerin dulu cerita dia supaya sama-sama saling mengerti dan memahami ya. Dan orang ini juga orang yang banyak mempertimbangkan masalah finansial. Jadi dia tahu pertimbangan soal masalah finansial itu akan sangat penting, apalagi ini membangun sesuatu yang baru ke depannya ya. Jadi dia akan mulai ngomongin konsep tentang keuangan sama kamu ya. Dan di sini juga ada movie ya. Bisa saja dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan entertainment ya, atau dengan kelautan. Di sini ada pantai ya, atau dengan IT teknologi ya. Oke. Orang ini suka banget banyak baca, atau mungkin ini bisa vice versa ya. Kamu yang suka banyak baca ya, punya hobi mungkin baca, banyak mau tahu banyak hal gitu ya. Jadi orangnya tipenya itu tipe perencana. Makanya Sora bilang kan dia mengamati untuk merencanakan. Oke.
Dia itu lebih kepada kepingin banyak kesenangan, banyak perayaan, banyak happiness ya. Jadi dia itu ujungnya itu pingin ada sesuatu yang bisa dirayakan dan pingin ada happiness. Tapi segala sesuatu itu kan perlu untuk dipersiapkan, perlu untuk dipahami gitu loh. Balik lagi, Sora ulang lagi ya, karena dia memang melihatnya untuk jangka panjang gitu loh. Jadi bukannya langsung gimana-gimana banget, nggak mikir sampai ke panjang gitu. Kamu akan banyak ketemu sama dia. Dia tuh suka quality time ya. Jadi orang yang ciri-cirinya ini dia suka quality time ya. Dia suka ketemu sama kamu atau sekedar ngomong sama kamu langsung ya, banyak pembicaraan, banyak obrolan ya. Dan di sini juga bisa saja kamu sama dia sama-sama suka ngopi bareng, pergi ke kafe bareng, atau memang sekedar dia pun juga mungkin punya usaha kafe ya. Orang ini dalam sama-sama akan ngajakin kamu, yuk kita bikin planning masalah keuangan. Dia akan nanya tentang mungkin masalah planning finansial gitu ya kalau sholat di sini. Jadi orang ini seimbang antara mempersiapkan perasaan dan mempersiapkan keuangan. Ini akan banyak sekali metamorfosis, akan banyak sekali proses kamu dengan orang ini ya, banyak sekali proses-prosesnya, dan dia sangat suka sama kecantikan atau kegantengan kamu ya. Ini seperti ada sebuah roda karma yang mempertemukan kalian ya, di mana dia merasa bahwa memang sudah jalannya atau sudah takdirnya. Roda berputar pergerakan ke arah dia, dan akan dia mencoba untuk melihat kesempatan hubungan ini bisa dilihat bisa jauh apa enggak. Jadi orang ini pingin mencoba gitu loh ya. Dia pingin membawa kebahagiaan ya. Karena dia tidak dia tidak tipe yang pingin mengekang kamu. Jadi dia akan membiarkan kamu bertanya juga sama kamu apa yang kamu mau. Dia bukan tipe pengekang dan pengatur ya. Oke. Dan dia akan banyak memberikan kamu perhatian dan kasih sayang. Dia akan banyak mengapresiasi kamu ya, akan kebaikan-kebaikan kamu. Dia akan banyak memberi. Bahasa cinta dia memang memberi. Entah memberi kasih sayang, entah memberi barang gitu ya. Apa yang akan membuat kamu bahagia. Oke. Orang ini itu adalah orang yang punya inner strength yang sangat kuat ya. Dan dia akan banyak membantu kamu mengeluarkan potensi terbaik di dalam diri kamu ya. Dan dia itu orang yang kayak kamu ngerasa kok dia orang yang sangat bisa mengerti kamu, dan dia orang yang cenderung tidak sombong ya. Oke. Dia menghargai setiap kebaikan kamu sama dia. Oke, dan dia orangnya humble banget ya. Dan di sini juga kalau Sora lihat dia itu banyak untuk mengadaptasi sama kamu. Jadi dia banyak berusaha untuk mengerti kamu ya. Jadi karena dia tahu kamu mungkin punya trauma masa lalu yang kecewa dan sebagainya, dia yang akan berusaha untuk menjaga kamu. Dia yang akan berusaha untuk beradaptasi sama kamu ya. Jadi dia berusaha untuk lebih banyak ngalah sama kamu. Mungkin ini bisa bikin akan kamu lebih banyak bahagia ya. Dan dia itu secara nyata akan bikin progres secara pelan-pelan ya. Dia orangnya sangat terstruktur, ada rencananya gitu. Jadi kamu akan ngelihat pergerakan dan progres dia secara berkala gitu. Jadi memang kamu akan ngelihat bahwa oh ya, orang ini nggak cuma janji ya, ternyata orang ini melakukan perencanaan dan perkembangan. Oke. Dan di sini orang ini akan menjadi orang yang sangat setia sama kamu, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Jadi ketika kamu butuh, dia akan hadir. Ketika kamu meminta, dia akan ada di sana buat kamu. Dan di sini ada banyak sekali kejujuran. Jadi orang ini akan setia dan jujur sama kamu. Itu yang akan bikin kamu bahagia. Karena mungkin sama ini kamu banyak dikecewakan sama orang-orang yang nggak bisa jujur sama kamu. Ya, dan orang ini juga punya hati yang tulus ya. Orang ini bisa membawa ketenangan dan kedamaian buat kamu ya. Dan secara tampilan memang dia tampilannya anggun gitu ya, pembawaannya. Laki-laki kok anggun Sora? Ya ada yang laki-laki yang anggun, elegan lah bahasanya. Sehingga dia itu membawa satu ketenangan, kedamaian ketika kamu berada di dekat dia. Dia bisa memberikan kamu perasaan nyaman. Nah teman-teman, apa yang jadi petunjuk Sora ini bisa jadi satu tolak ukur kamu dengan si orang tersebut. Kalau orang tersebut yang kamu pikirkan atau nanti kamu ketemu menunjukkan sikap-sikap ini berarti adalah orang yang Sora maksud. Tapi kalau dia tidak mempunyai kualitas ini, simpelnya berarti bukan dia orangnya. Paham ya? Gitu loh. Jadi kamu tuh harus smart juga, kamu harus pintar juga untuk menelaah yang namanya general reading.
kamu kan bisa lihat gitu loh. Ini yang seorang ngomongin A, kok dianya Z gitu. Ya berarti bukan dia, jangan dipaksain gitu loh. Sora tapi dia punya ciri-ciri di atas. Tapi ingat, dia bisa memberikan perasaan-perasaan ini enggak? Itu poinnya. Karena kan poinnya membuat kamu bahagia. Dia punya nggak kualitas-kualitas ini di dalam diri dia? Ya, ingat jangan maksa. Oke. Orang ini juga punya sisi kepemimpinan. Dia akan mengarahkan kamu, tapi di satu sisi dia juga membebaskan kamu. Jadi memang orangnya tipe yang tidak maksa. Ya, kamu akan merasa orang ini punya intuisi yang terkoneksi sama kamu, itu juga ada. Oke. Jadi kepemimpinan itu tidak selalu harus dominan dan maksa ya teman-teman. Oke. Dan orang ini juga punya kepercayaan diri, dan orang ini kadang juga bisa lucu ya, walaupun orang ini kelihatannya diem, orang ini punya kepercayaan diri, orangnya bisa lucu, dan orangnya bisa menghibur kamu. Orang itu bisa menghibur kamu dengan memberikan kamu support, dengan memberikan kamu sekedar bercanda-bercanda dan sebagainya ya. Ada sisi playful lah, walaupun tidak dominan sekali. Oke. Dan orang ini sangat-sangat pekerja yang sangat rajin. Ya, dia itu sangat fokus bahwa dia tahu hidup itu memang benar-benar harus finansial tuh diperhatikan, sehingga dia salah satu etosnya adalah pengen kerja. Dia akan fokus banyak ke kerja. Ya. Jadi buat kamu yang ketemu sama yang mau kondo, mohon maaf ya. Oke, mau kondo. Nah, ini mungkin bukan dia, karena dia itu modalnya akan orang yang kerja, ya. Dan orangnya itu juga banyak transformasi. Itu kan banyak transformasi, banyak beradaptasi. Jadi di situasi-situasi di mana kamu akan banyak proses dan beradaptasi sama dia. Oke, inilah orang tersebut. Oke, kita akan coba lihat ya, Sora, kapan sih kehadirannya dia di dalam hidup kamu orang ini. Orang yang sangat positif sih energinya, ya. Di sini ada zodiak dan ada periode waktu ya. Jadi sekalian aja, oke? Ada Virgo di 6 minggu atau 6 bulan lagi atau tanggal 6 atau sesuatu tentang tanggal 6. Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi atau tanggal 8 ya. Ini di luar tadi tambahan fire sign yang sudah memang dominan ya. Jadi Sora akan nambahin 5 kartu aja. Sagittarius ya, 9 minggu atau 9 bulan lagi. Ingat ya, kalau dia Scorpio belum tentu pasti 8 minggu atau 8 bulan lagi. Bisa juga Scorpio tapi 6 minggu atau 6 bulan lagi ya. Dan Aries langsung keluar. Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi, dan ada Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi. Dicek ya. Sun, Moon, Rising atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat untuk alfabetnya. Tapi teman-teman sebelum itu jangan lupa ya, Google AdSense lewat dulu. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau beli gelang kupu-kupu, atau teman-teman yang mau beli kalung ini ya, untuk menghempas trauma-trauma negatif dan pola berulang, silakan banget. Stok terbatas. Sora cuma bisa usahakan sampai tahun 2023 ini. Sora nggak tahu kalau ganti tahun masih ada apa nggak produknya. Jadi kalau yang mau silakan dibeli ya. Ini juga gelang kupu-kupu ini membawa ketenangan, membawa aura positif ya. Semoga dengan harapan menarik jodoh kamu ya. Tapi balik lagi, jangan menghambakan barang. Itu hanyalah sebuah barang media ya. Kalau kamunya tiap hari galau melulu ya percuma, pakai gelangnya satu lusin juga percuma gitu loh ya. MEQ C R, kayak orang asam lambung ya kan. Dikasih obat mulu tapi tiap hari cabe masuk terus ya kan. Asam-asam masuk terus. Ya ampun, mau itu dokternya ngasih obat sampai gimana pun juga nggak akan sembuh ya. Y M Y Z P L W P lagi, wow, P-nya banyak sekali ya. D. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Sora akan angkat untuk di pause 1, 2, 3 pause. Oke. Ya, teman-teman bisa beli itu di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin personal reading, yang pengen beli kartu, pengen belajar kartu, semuanya ada di Sora. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.